Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ustadz Jailani yang kami muliakan, ternyata tampan benar nih orang Betawi. Dan Ustadz Sofyan dan kita semua yang hadir hari ini. Alhamdulillah tadi sudah didahului oleh guru kita ya. Jadi memang bertetangga ini harus normal hati, normal pikiran, normal jiwa. Kalau enggak kita bawaannya enggak normal terus. Gimana coba? Tong sampah depan kosong. Tiba-tiba pagi udah penuh aja. Bingung kita, ini siapa ini yang kasih ini. Lama-lama buat CCTV. Rupanya ada yang khilaf karena Allah Ta'ala naruh sampah. Hati-hati. Kalau seandainya bawaan kita mau marah terus, maka akhirnya tidak ada keakuran antara tetangga dengan tetangga. Tadi sudah disebut dalilnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Walaupun nanti ada 3 itu. Fal yukrim doifahu dan termasuk satu lagi fal yakul khairon aw liyasmut. Karena 3 ini tidak bisa dipisah memang. Saudara yang paling panjang durasinya itu adalah tetangga. Itu jadi ada model berjiran itu. Tidak boleh kita ange-angean. Tahu ange-angean? Ange-angean Ustaz J tahu enggak? Iri. Iri. Ya ange-angean. Tengok itu. Udah tua, bibir doer, gincunya. Kalau aku enggak lah ya kalau kayak gitu. Kalau aku enggak ya. Kalau mau buat aja. Kenapa? Karena kan dia pakai gincu juga enggak minjam orang. Paham enggak? Itu kan ada model orang tuh ya. Tetangga yang beli mobil, kita yang kedinginan, beli kulkas, kita yang kepanasan. Kenapa? Karena udah siap dengan hidup orang lain. Begini ya. Saya mau ajak kita berdamai tentang hidup yang tidak selalu sama dengan apa yang kita bayangkan. Ya, mana lebih cantik, ibu atau tetangga ibu? Ayo. Sampai di situ udah mau berantem terus itu. Saya dong Ustadz, gitu kan? Oh enggak, kalau tetanggamu cantik biarin aja. Yang penting kau jangan jelek, cantik juga. Begitu dia bawaannya. Nah inilah nanti menjadi kekuatan. Kadang-kadang kita itu suka iri atau ange itu tadi ya. Datang tuh dia bilang ange itu bahasa Medan ya. Ya sibuk dia ngange-ngange iyawa, awak tak ange-ange. Enggak pernah dia ngange iyawa, awak ange kali. Enggak pernah dia buat kita iri tapi kita iri aja, itu ya enggak boleh. Apa katanya sekali waktu? Dek bilang sama anaknya nih. Pinjamlah tangga Ibu Bedah nama Jubedah nama tetangganya. Karena lampu kita mati, datang anaknya. Itu kalau pakai logat Medan tuh, wah kata mama pinjam tangga. Datang Ibu Jubedah dari belakang bawa tangga sambil ngomel. Mobil Pajero, beli tangga nggak bisa. Hati-hati, udah slow aja. Kalau masih tanggamu bermanfaat untuk kau punya jiran, biarkan. Kalau perlu you buat pamflet tuh depan rumah. Wahai jiran-jiranku, tolong jangan ada yang beli tangga. Kalau you mau pinjam tangga, readi 1 kali 24 jam. Wah itu baru benar. Kenapa? Karena amal kita bertetangga itu amal yang paling rumit. Bukan hanya tentang mampu membantu, tapi juga mengelola batin. Ya, bagaimana? Tetangga kita congok makan, badannya gak gendut-gendut. Awak baru nengok makanan udah naik 1 on. Apa enggak bawaannya pening aja? Nah itu kira-kira. Tapi sampai ke situ tuh gestur kita bertetangga berjiran itu. Dan inilah saatnya amal yang paling besar, amal yang paling panjang selain dari berumah tangga. Rumah tangga itu amal yang paling panjang durasinya. Salah satu amal berikutnya yang paling panjang durasinya adalah bertetangga. Maka ibu-ibu, bapak-bapak,
Kalau tetangganya sudah meninggal, gembira atau sedih? Ayo. Ayo, gimana? Coba. Gembira atau sedih? Pikirin dulu ya. Alhamdulillah mati juga dia. Jangan ya, enggak boleh. Kenapa? Karena nilai besar orang yang saling bertetangga itu doa rahasia. Kalau seandainya tadi tetanggamu buang sampah diam-diam ke tempat sampah kita, besarkan tempat sampahmu. Jaga, rahasiakan. Kalau sekedar sampah, apalah salahnya? Kecuali dia yang jadi sampah kepada hidup kita, baru tabayun. Misalnya apa? Datang gosip, datang fitnah, ini silahkan tabayun. Kenapa? Tabayun itu juga diajarkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk jadi wasilah antara kita dengan banyak orang. Bapak Ibu jamaah TV One yang damai Indonesiaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kira-kira adab bertetangga yang paling menarik ya. Doa mendoakan. Ini juga agak rumit ini ya. Kadang-kadang nih kalau kita naik angkot, di sini masih ada yang suka naik angkot enggak ya? Masih itu ya. Itu kalau duduk kita di angkot, kan kita nggak kenal nih siapa orang di samping kita. Ini gestur-gestur doa mendoakan ya. Terus di samping kita teleponan nih. Terima telepon dari nggak tahu siapa. Iya Pak, mohon maaf. Saya nggak bisa ngantor hari ini Pak. Kenapa? Anak saya sakit Pak. Dengar nggak kita? Dengar. Apa ayo? Respon kita apa coba? Kasihan ya ini. Anaknya kasihan ya, itu sakit anaknya. Kan cuma berhenti di situ aja. Jangan berhenti di situ, naikkan dikit. Ya Allah, walaupun saya tidak kenal ini siapa orang di samping saya, berikanlah kesembuhan kepada anaknya. Kenapa? Karena ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau model hidup kita saling sayang menyayangi, tidak ada orang yang julid menjuliti, tidak ada orang yang sakit menyakiti. Kasih sayang menjadi alat ukur. Ya, kata Allah kasih sayang dari bumi Allah naikkan. Ya, yarhamukum man fis sama. Kasih sayang dari langit Allah juga akan turunkan. Jadi doa mendoakan ini menjadi nilai besar dalam perjalanan hidup. Mau enggak doa tetangganya? Mau enggak? Walaupun tetangganya enggak pernah doakan ibu, mau enggak doakan tetangganya? Yakin? Doa, ya Allah buatlah tetanggaku kaya raya, bisa enggak? Enak aja. Bagus aku di luar kaya. Kok dia pula? Macam betul aja itu jadinya. Hati-hati ya. Enggak apa-apa. Kalau mau kaya sama-sama lah ya. Ya Allah damai-damai aja ini ya Allah. Ya. Kalau dia kaya, aku kaya juga ya Allah ya. Cocok kan? Nah kira-kira begitu. Nah inilah dia nanti menjadi kekuatan agar Indonesia ini damai. Bukan hanya pemerintahnya yang ingin, masyarakatnya juga berkontribusi membangun kedamaian untuk Indonesia yang tercinta ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sama suaminya damai enggak? Modus-modusnya enggak nih kelihatan. Gimana coba? Tuh seorang suami bilang begini, telur aja. Kemarin kau masak aku telur dadar. Yang lalu kau masak aku telur mata sapi. Ini tadi kau cacah-cacah itu telur aja. Lama-lama kayak telur pula mukaku ini kau buat. Kira-kira gimana? Bilang sama suami, damai suami. Kalau masih makan telur tidak naik kolesterol, berarti masih normal hidupmu. Ya, karena Ustadz Sofyan juga sudah berdiri, kata Ustadz Jelani harus cabut. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Syukri Albani. Tapi ngomong-ngomong, jiran itu memang bahasa Medannya tetangga ya Ustadz ya? Oh Masya Allah, padahal bahasa Arabnya jiran ya. Masya Allah, ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh kita Ustadz Syukri Albani, mengajak kita untuk menata hati. Ini sangat penting sekali karena sangat dekat sekali dengan keseharian kita, apalagi ketika kita hidup bertetangga, tegur sapa, mungkin juga apa yang tadi disampaikan, bahkan yang sempat viral terjadi di beberapa pemberitaan sebelumnya, bahkan mohon maaf, hingga membuang kotoran ke rumah tetangganya, saking bencinya itu. Nah ini untuk itu materi ini sangat penting sekali bagaimana hidup bertetangga Rasulullah SAW dan juga bagaimana adab rukun bertetangga. Nah untuk itu nanti di segmen 3 kami akan persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hidup bertetangga ini. Namun sebelumnya guru kita Ustaz Abdurrahman Jailani sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee.
Baik, jamaah sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan berbagi berkah kembali bersama Luwak White Coffee. Nah, jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau duit 1 juta? Emang hijau matanya itu mah. Dan tentunya ini dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Nah, yang bisa menjawab pertanyaan saya silahkan angkat tangan nanti. Dan nanti akan saya yang memilih. Bisa jawab 1 juta, bawa pulang, potong pajak. Ingat tuh. Insya Allah. Nah baik, apa pertanyaannya para pemirsa dan juga yang ada di masjid, yaitu sebutkan siap-siap salah satu adab bertetangga menurut Islam. Langsung nyatu nih. Mak-mak kebangetan lama mikirnya ini. Baik, silakan. Ayo maju. Masya Allah. Mic-nya diambil. Sebutin namanya siapa. Amak siapa kemari. Dah. Apaan? Perkenalkan, nama saya Denisa. Saya izin menjawab, Ustadz. Jawabannya adalah saling membantu dan berbagi. Saling membantu dan jawab yang kompak. Kira-kira benar apa salah itu? Kurang keras, benar apa salah? Ya benar, orang udah gue bacain. Alhamdulillah. Jawabannya benar. Selamat buat Anda mendapatkan 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak. Silakan boleh duduk kembali. Oke, siap. Closing. Baik teman-teman semuanya, para jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kuis kita pada kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang berikut ini.